berbicara sembarangan. Jangan pula melamun saat melintasi jembatan Cirahong, karena bisa fatal akibatnya, termasuk kehilangan nyawa. Dan hati-hati jika bertemu ular di bentang jembatan. Dialah reptil siluman jelmaan nenek sakti. Good people, jembatan Cirahong di perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis menyimpan kisah mistis dan mengerikan. Karena jembatan itu dipercaya ada kerajaan gaibnya. Di jembatan ini pula dilarang asal bicara karena akan mengganggu masyarakat gaib di sana. Penglihatan saya di jembatan Cirahong ini itu ada jembatan tua, memang peninggalan Belanda, sudah lama dari zaman Belanda, dan memang mempunyai story yang sangat sangat menyedihkan dan bisa dibilang sangat membuat bulu kuduk merinding ya. Kalau masalah jembatan Cirahong ini memang mengandung misterius itu, bukan hanya sekedar basa-basi. Oh gitu ya, memang Ya, nyata itu ya. betul bahwa ini adalah nyata ya. Kalau dulu orang bilang suka apa namanya jembatan Cirahong, jembatannya jembatan bunuh diri. Kadang-kadang orang bercanda jalan bunuh diri. Makanya kalau ke Cirahong itu jangan coba-coba dipakai asal ngomong aja gitu. Sompral gitu Jangan ya, sompral ya. Iya betul, jangan sompral. Kalau sompral pasti akan terbukti dan terjadi. Jembatan Cirahong dijuluki jembatan bunuh diri karena di tempat ini telah terjadi orang melompat dari ketinggian jembatan dan tewas seketika. Tiap tahun itu selalu ada yang bunuh diri. Dari atas ke bawah kurang lebih 100 meter, kurang lebih gitu. Maka di sini kalau orang-orang yang mungkin udah itu adalah dijadikan tempat bunuh diri ya. Kalau orang-orang yang nggak kuat iman gitu, biasanya dia ngomong saya mau bunuh diri, yakin dia bunuh diri. Karena di situ banyak pertumpahan darah di jembatan Cirahong itu ya. Waktu pembangunan masa Belanda itu kan banyak kerja paksa rakyat pribumi itu, dipaksa untuk kerja rodi ya untuk pembangunan jembatan Cirahong ini. Nah itu kalau berdasarkan penglihatan spiritual banyak roh-roh yang mati penasaran akibat kerja paksa pembuatan jembatan Cirahong. Good people, jembatan Cirahong sekilas biasa-biasa saja. Tak ada yang terkesan mistis, apalagi angker. Namun, jika malam tiba, jembatan Cirahong beda cerita. Itu jembatan Cirahong ada satu di bawah jembatan itu kan ada sungai ya. Nah, itu sungai itu juga memang kalau saya lihat ada kerajaan gaib di situ. Memang sungai itu sudah lama, sudah tua. Jadi ada kerajaan gaib di sungai itu. Yang saya lihat itu ada kerajaan siluman. Ya, salah satunya siluman ular dan siluman buaya itu di pinggir sungai itu. Di sana banyak bermunculan makhluk-makhluk halus yang menakutkan dan membuat orang berpikir 1000 kali untuk melewatinya, baik di siang hari apalagi di tengah malam. Karena konon ada ular siluman penjelmaan Nyai Odah dan Aki Bohang.
Oda ini ibaratnya mungkin hanya sebutan warga aja ya, sebutan warga setempat gitu yang menyebutnya Nyi Oda. Tapi yang saya lihat di sini bukan Nyi Oda, karena di sini adalah sosok penunggu kuntilanak yang dari jembatan Cirahong itu, yang kadang suka mengganggu dan membuat tumbal dan membuat kecelakaan. Kadang orang di situ suka bunuh diri ya, pada zaman dulu itu suka dijadikan tempat bunuh diri ya. Untuk warga khususnya lebih banyaknya tuh perempuan, wanita yang bunuh diri di jembatan Cirahong yang saya lihat. Yang berbentuk ular itu Pak, sebetulnya baru melihatnya ini kurang lebih 4 bulan, yang semuanya jelas berbentuk ular, cuma kepalanya ada polet-poletnya, ada putih, ada kuning ya, kuning emas begitu. Nah itu matanya, istilahnya matanya terbuka lebar-lebar tapi tidak ada buntutnya. Itu saya lalu ngomong istilahnya jangan sampai mengganggu saya juga tidak akan mengganggu kalian, sesama makhluk Allah, silahkan pergi. Tapi ternyata tidak pergi waktu itu. Kalau dimitoskan Nyi Oda ini adalah sesungguhnya adalah sosok kuntilanak. Nah itulah yang aku lihat, yang aku lihat secara pandangan spiritual kebatinan yang saya miliki. Jembatan Cirahong juga banyak menyimpan keganjilan lain. Di sana ada pohon yang dipercaya sebagai rumahnya makhluk halus. Pohon itu kerap berputar-putar dahannya seperti orang menggeliat dari tidur. Hingga daunnya pun terlihat bagai baling-baling. Kalau sudah begini, siapa yang berani menyaksikan bahwa jembatan Cirahong memang angker dan mistis? Kejadian aneh sampai sekarang pun yang saya lihat itu masih banyak kejadian mistis. Itulah tadi kisah mistis Nyai Oda.